Baik teman-teman, selamat datang kembali. Pada kesempatan kali ini saya akan membahas analisa saham mingguan untuk periode tanggal 27 September sampai dengan tanggal 1 Oktober 2021 ya. Jadi untuk minggu ini ya. Jadi pada kesempatan kali ini saya akan membahas untuk saham konstruksi BUMN dan beberapa anak perusahaannya ya, seperti itu ya. Jadi saya mulai langsung dengan Adi Karya Persero Tbk. Ini untuk grafik weekly-nya untuk Adi ya. Kalau kita lihat di sini memang dia secara primary trend downtrend, tapi dia sudah secondary trend-nya sudah mulai uptrend di sini ya. Jadi selama kurang lebih 6 minggu berturut-turut ya, dia candle-nya hijau terus dan selalu higher high ya, higher low dan juga higher close. Jadi sejauh ini masih cukup bagus ya untuk Adi ya. Support dan resistennya untuk weekly-nya saya sudah gambarkan, supportnya di 800, weekly-nya di 985. Artinya selama berada di atas 800 dia masih cukup bagus ya peluangnya sampai dengan awal tahun depan. Karena biasanya ya, seperti biasanya untuk akhir tahun saham konstruksi dia mulai rally ya. Kita belinya jangan terlalu agresif ya, bertahap aja karena dia kalau naik dia lama ya, berhari-hari, berminggu-minggu dan berbulan-bulan ya. Jadi santai aja. Tapi kalau hati-hati juga kalau dia turun ya, kalau sudah naik tinggi, kalau turun dia turunnya juga lama ya, berhari-hari, berminggu-minggu dan berbulan-bulan. Jadi jangan sampai kita lupa cut loss ya, atau lupa pasang trailing stop ya, seperti itu ya. Jadi sejauh ini ADI masih cukup bagus weekly-nya ya. Resistennya terdekatnya 985. Kalau dia breakout ke atas 985, jangan ragu-ragu untuk tambah lagi atau average up ya. Seperti itu ya. Jadi targetnya masih ada 1200 dan berikutnya di 1615. Itu untuk ADI ya. Oke, kurang lebih cukup. Sebentar, saya bahas di daily-nya ya. Jadi tadi itu untuk support resistennya untuk weekly-nya. Kalau yang trading daily-nya, kalau kita lihat di sini ya, dia memang testing area sekitar resisten 900 ya. Berikutnya yang dia harus testing adalah 945. Jadi kalau sudah punya, kalau mau tambah lagi, kalau dia naik ke atas 945, tambah lagi ya. Kalau dia naik lagi ke atas 985 ya, mau lebih ya di sini ya. Di sini angkanya dia di area sekitar ini ya. Sebentar saya lihatkan dulu. 945 ya. Setelah itu berikutnya lagi di sekitar area 985 lah ya, kurang lebih sampai dengan 1000 ya. Nah, jadi itu target berikutnya. Kalau dia naik lagi boleh average up ya. Target berikutnya di 1045 dan 1140. Ini garisnya sudah saya berikan. Kalau Fibonacci retracement 38,2% di 1200. Jadi masih memungkinkan, uptrendnya sejauh ini masih bagus ya. Jadi selama koreksinya masih wajar di atasnya 800, sebenarnya masih cukup bagus peluangnya untuk sampai tahun depan ya Adi ya sejauh ini. Jadi yang sudah punya silakan pasang trade stop dan stop loss. Kalau mau tambah tunggu aja kalau dia naik ke atas 945. Nah mungkin ada yang tanya, lo Pak Sutar kok tambah sekarang? Sebenarnya sih boleh-boleh saja kalau mau tambah sekarang ya. Asalkan sistemnya bertahap aja. Kalau naik ke atas 945 tambah lagi, naik ke atas 985 atau 1000 ya tambah lagi, naik ke atas 1045 tambah lagi dan seterusnya. Jadi peluangnya masih cukup lama ya seperti itu ya. Jadi kita jangan terlalu buru-buru take profit. Kalau sudah punya, kalau mau pasang weekly support resistennya boleh ya. Ini untuk daily-nya ya memang saya sudah sebutkan garisnya 900, trailing stopnya dan 855 seperti itu ya. Kalau yang mau buy on weakness sebenarnya buy sekarang boleh ya, karena uptrendnya sudah mulai bagus ya. Atau kalau mau ya tunggu di sekitar area 800 ya. Jadi kalau misalnya dia koreksi kembali ya, selama dia berhasil bertahan di atas 800, kalau dia berhasil rebound atau mantul boleh saja buy ya. Itu yang buy on weakness. Kalau mau tunggu di bawah, naik ke atas 855 tambah lagi, naik ke atas 900 tambah lagi dan seterusnya. Tapi menurut saya sih kalau mau buy sekarang boleh ya. Buy-nya bertahap aja, nanti naik ke atas 945 tambah lagi, naik ke atas 985 atau naik ke atas 1000 tambah lagi dan seterusnya. Jadi dia naiknya bertahap ya. Kadang-kadang kalau sudah naik tinggi dia koreksi ya wajar aja, itu kesempatan kita, kalau mau buy silakan buy seperti itu ya. Jadi sejauh ini masih cukup bagus secara teknikal ya. Oke, berikutnya untuk weekly-nya Wika ya. Jadi dari antara ADI, Wika, PTPP dan WSKT ya, konstruksi BUMN yang utama ya. Saya pilihnya ada dua di portfolio saya ya, Wika dan PTPP. Jadi saya buy-nya bertahap. Kalau dilihat dari weekly-nya ini gambarnya sudah saya berikan. Kalau secara primary trend memang downtrend ya, saya sudah gambarkan di sini ya Fibonacci retracement-nya. Karena dia masih di bawahnya Fibonacci retracement 38,2% ya. Jadi semua saham yang koreksinya masih di bawah 38,2%, kalau kita tarik dari jalur downtrend ya, dia sebenarnya primary trend-nya masih downtrend ya. Memang secondary trend di sini dia mulai uptrend ya, sekitar 5 candle berturut-turut yang 5 minggu ya. Dia hijau terus, bahkan dia sudah breakout ke atas 1145.
yang rajin menonton ya, mencatat dan pasang automatic order buy, harusnya sudah tambah lagi karena sudah saya sebutkan kalau dia naik ke atas 1145 silakan tambah lagi ya. Oh, seperti itu ya. Jadi ini saya hilangkan garis Fibonacci retracement-nya. Ini garis-garis yang sudah saya berikan ya sebelumnya ya. Naik lagi ke atas 1335 kalau mau tambah lagi silakan. Berikutnya kalau mau naik kalau naik lagi ke atas 1465 silakan ya kalau mau tambah lagi ya. Nah, kalau sudah di atas 1465 maka target berikutnya kita tinggal lihat acuan yang sebelumnya aja ya. Dia bisa di 1605. Kemudian berikutnya lagi kalau kita lihat yang paling tidak di 1950 ya. Jadi kenaikannya peluangnya masih cukup besar ya sampai dengan kira-kira awal tahun depan. Jadi kita jangan terlalu buru-buru take profit ya. Seperti itu ya. Pasang aja trailing stop dan stop loss, boleh pakai weekly-nya atau pakai yang daily. Jadi kalau yang di daily memang agak banyak garis-garisnya ya. Jadi jangan bingung. Kalau daily di sini pasang aja trailing stop-nya di 1145 dan 1050. Jadi selama dia bertahan di atas 1050 ya untuk weekend, dia masih ada peluang naik terus ya. Ini uptrendnya masih cukup bagus ya sebenarnya ya. Walaupun dia primary trendnya masih downtrend ya. Ini terus terang aja masih downtrend kalau kita tarik primary trendnya ya. Karena masih di bawahnya Fibonacci retracement 38,2%-nya. Jadi belinya bertahap aja. Kalau mau buy and weakness ya, kalau nggak berani buy sekarang, tunggu aja di area 1050. Artinya kalau dia koreksi di bawah 1050, kita belinya tunggu kalau berhasil rebound atau mantul ke atas 1050, kita barusan buy. Kalau belum ya kita jangan beli dulu ya. Naik ke atas 1145 tambah lagi, naik ke atas 1210 tambah lagi ya, seperti itu ya. Jadi diatur aja money manajemennya. Misalnya kita mau masuk trading atau invest, jumlah totalnya di Wika 10 juta ya. Kalau kita bagi 4 ya, mungkin kalau kita tunggu di 1050 ya 25%, 1145 25% ya, 1210 25%, naik ke atas 1335 tambah lagi 25%. Jadi cukup ya 100% ya. Tinggal kita pasang trailing stop dan stop loss, mudah-mudahan lancar naik terus sampai dengan di atas 1800 ya. Karena ini kalau dia naik, dia masih ada target sekitar 1840 sampai dengan 1890 lah ya, di paling tidak kurang lebih di hanya di sini ya tanggal 2 Maret 2021. Jadi kenaikannya masih cukup bagus. Pasang aja trailing stop dan stop loss ya. Seperti itu ya. Santai aja, sabar aja. Kalau mau tambah lagi ya tambah sekarang boleh atau tunggu lagi kalau dia naik ke atas 1210 tambah lagi ya. Jadi intinya ikutin aja garis-garis merah sudah saya berikan di sini ya. Tinggal kalau naik lagi tambah lagi pasang automatic order buy ya, seperti itu ya. Kalau di sekuritas Anda nggak tahu cara pasang automatic order buy atau automatic order sell, silakan tanya customer service-nya. Kalau Mirai Asset bisa tanya langsung ke saya ya, caranya untuk Mirai Asset nanti saya bantu. Kurang lebih cukup ya untuk Wika ya. Berikutnya untuk PTPP di sini ya, weekly-nya masih sama ya. Kata kuncinya di sini ya, dia secondary trend-nya masih uptrend, walaupun primary trend-nya downtrend ya, tapi dia secondary uptrend-nya sudah mulai bagus ya. Selama 5 minggu terakhir dia sudah mulai rebound ya, candle-nya itu terus higher high dan higher close yang terakhir juga ya. Di sini 1075, memang dia testing 1075 ya. Kalau dia sudah berhasil breakout, ini kan sudah berhasil breakout ya, sebenarnya tambah lagi boleh. Kalau sudah punya sih selama bertahan di atas 960 masih cukup bagus untuk PTPP ya. Jadi jangan buru-buru trade stop atau stop loss ya. Nanti kalau terlalu dekat nanti jual, nanti tunggunya mau di bawah lagi tapi ditinggal ya, dia malah ke atas ya. Kalau dia naik lagi ke atas 1175 tambah lagi boleh, naik ke atas 1315 tambah lagi boleh ya. Naik ke atas 1525 boleh tambah lagi. Target berikutnya bisa sampai 2000 sampai dengan high-nya di sini ya 2000. Di sini sampai 2360 ya. Masih memungkinkan. Jadi trennya masih panjang ya. Jangan terlalu buru-buru take profit, tapi tetap saja pasang trailing stop dan stop loss ya. Kalau untuk daily-nya ini garis support resistance-nya ya, garis-garisnya ya saya berikan. Kalau sudah punya pasang aja trailing stop-nya di 1055 dan 1000. Itu kalau trading harian ya. Maksimum di area low-nya ini ya 960 ya, atau di low-nya di 955 ya. Jadi selama bertahan di atas 955 untuk PTPP dia masih ada peluang naik terus ya. Secondary trend-nya masih cukup bagus. Kalau mau buy weakness ya tunggu aja di area sekitar 960. Kalau dia koreksi di bawah 1000 ya, tunggu kalau dia berhasil naik atau rebound ke atas 960 buy, naik ke atas 1000 tambah lagi, naik ke atas 1055 tambah lagi dan seterusnya. Itu untuk PTPP. Memang kadang-kadang kalau sudah naik tinggi koreksi ya, itu sebenarnya wajar aja karena ini uptrend-nya masih cukup bagus ya, secondary uptrend-nya ya. Jadi sabar aja, fokus dan disiplin ya, kurang lebih ya. Mudah-mudahan dia naik tinggi sampai ke 2000 minimal ya. Atau kalau enggak ya di sekitar area Fibonacci retracement 61,8%, sekitar area 1735 sampai dengan 1800 lah ya, kurang lebih untuk PTPP.
Oke, berikutnya untuk WSKT ya. WSKT weekly-nya saya sudah berikan. Memang di antara ADI, Wika, PTPP, dan WSKT ya. WSKT ini kenaikannya yang paling rendah ya, seperti itu ya. Downtrend-nya juga masih terlihat masih kuat ya downtrend-nya ya. Karena yang lainnya ADI, Wika, PTPP ya, dia sudah naik tinggi ya. Ini naik tinggi 3 minggu, kemudian 2 minggu dia koreksi. Jadi masih agak susah ya. Saya sudah sebutkan supportnya di 800 kalau kena stop loss ya. Kalau sudah naik ke atas 800 harusnya buyback ya, seperti itu ya. Memang saya sebutkan supportnya di 800. Resisten terdekatnya kalau dari weekly-nya 935 dan 1025. Kalau mau trading buy on weakness ya, sebenarnya mau buy sekarang boleh aja ya. Asalkan kalau dia turun lagi di bawahnya 800 dan di low-nya minggu lalu ya 775, lebih baik jual dulu ya, karena kalau turun di bawah 775 dia ada kecenderungan testing di area support 715. Turun lagi ya dia supportnya jauh ya, bisa 585 ke 486. Jadi hati-hati aja, jangan terlalu agresif. Terus terang aja saya lebih menyarankan yang lainnya ya, ADI, Wika, PTPP ya sejauh ini ya. Kalau untuk daily-nya ini area buy weakness saya sebutkan di area 800 ya. Artinya kalau dia koreksi di bawah 800 silakan buy. Kalau sudah berhasil rebound naik ke atas 800 ya. Jadi yang ngikutin analisa saham saya harusnya sudah buy ya kalau mau dia WSKT ya. Naik ke atas 800 sudah buy, naik ke atas 840 tambah lagi. Nah, ternyata dia gagal Pak Suntar minggu lalu. Harusnya sih sudah pasang trailing stop ya, seperti itu ya. Kalau belum pasang ya pasang aja stop lossnya di 800 ya. Dan maksimum di swing low-nya yang tanggal 21 September di area 775. Nah, itu untuk WSKT. Jadi misalnya kalau Anda punya konsumsi BUMN, kalau untuk WSKT kira-kira alas tuh ya mungkin Anda bisa switch ke Wika, PTPP atau ADI ya, seperti itu ya, yang lebih menjanjikan. Dan secara laporan keuangan terakhir saya cek ya, Wika atau PTPP lebih baik ya daripada WSKT ya, postur laporan keuangannya. Kurang lebih cukup ya. Berikutnya untuk PP. Jadi PP ini reboundnya dia bagus ya. Kalau kita lihat sebelumnya ya, dia mantul, kemudian koreksi, dia rebound lagi breakout ya. Nah, sekarang di sini kalau kita lihat dari weekly-nya, saya gambarkan dulu untuk support resisten terdekatnya ya. Support terdekatnya sekitar area ini ya, 204 ya. Kemudian resistennya kalau kita perhatikan di sini ada kurang lebih sebentar, ini memang agak dekat ya. Saya coba pakai yang atas ini aja ya. Yang di swing high di sini ya. Sekitar area 250 lah ya. Begitu ya. Jadi resisten terdekatnya kalau dia naik ke atas 250, target price berikutnya kurang lebih sekitar area terdekatnya 298 ya. Sampai 300 lah ya. Itu support resistennya. Jadi selama dia bertahan di atas 204 ya, dia masih cukup bagus untuk breakout ke atas 250 dengan target berikutnya di 294, 298 sampai dengan 300. Nah, supportnya di mana setelah 204? Kalau dia turun di bawah 204, maka berikutnya dia akan menguji level di sini memang ada dua ya, 185 dan 167. Tapi menurut saya kalau Anda pasang stop loss maksimum di 185 aja, jangan sampai 167 ya, terlalu jauh ya. Karena harga sekarang kan 226 ya. Kalau pasang stop loss sampai 167 ya terlalu jauh ruginya ya. Paling maksimum 185 lah kalau dia breakdown di bawah 204 ya. Tapi di bawah 204 lebih baik sih jual dulu 50% lah minimal ya. Karena kalau di bawah 204 dia resiko turun lagi ke bawah sampai dengan bisa saja testing lagi ke 148 bisa aja ya. Itu secara weekly-nya support resistennya. Kalau untuk daily-nya kalau kita perhatikan di sini ya, ini memang dia sideways di area konsolidasi sekitar area 204 sampai dengan 236 kurang lebih ya, 240 lah maksimum ya. Dia konsolidasi berusaha untuk breakout. Kalau dia breakout lagi ke atas 236, kalau mau tambah lagi boleh ya, silakan ya. Itu yang sudah punya ya. Kemudian berikutnya dia akan berusaha untuk breakout ke atas 250, target Fibonacci retracement 23,6%, berikutnya lagi 266 ya. Nah, kalau dia naik ke atas 266 ya dia akan mencapai high-nya yang sebelumnya ini ya. Hanya di sini sekitar 12 Desember ya 2020 sekitar angka 304. Jadi kemungkinannya masih ada nggak Mas Suntar? Kemungkinan uptrendnya masih cukup bagus, memang area konsolidasinya atau sideways di sini ya. Kalau mau buy on weakness ya, kalau nggak mau buy sekarang ya tunggu aja di area sekitar yang saya kotak ini ya. Ini areanya sekitar 206 ya. Ya hitung aja dibulatkan 206 lah ya kurang lebih ya. Jadi kalau dia turun di bawah 206, kalau dia berhasil mantul atau rebound ke atas 206, buy ya, buy on weakness ya.
naik ke atas 212 tambah lagi, naik ke atas 218 tambah lagi, dan seterusnya. Memang di sini aktivitas volumenya lumayan ya, seperti itu ya. Jadi ya peluang kenaikannya masih cukup tinggi ya untuk paper ya. Jadi jangan terlalu takut ketinggian, tapi jangan terlalu serakah ya. Banyak bertahap aja. Kalau mau buy sekarang, boleh saja pasang stop lossnya di 218 dan 212. Maksimum stop lossnya pakai acuan swing low di sini ya, 202. Itu maksimum stop lossnya. Kalau dia naik lagi ke atas 236, boleh tambah lagi atau average up ya. Atau yang berminat buy high sell higher, silakan target berikutnya di 250 dan 266. Itu untuk PP ya cetekannya. Kalau dia berhasil breakout ke atas 266 ya, silakan tambah lagi dengan target berikutnya di 304. Itu untuk PP. Jadi jangan terlalu takut-takut ya, seperti itu ya. Oke, kurang lebih cukup. Berikutnya untuk WG, Wijaya Karya Bangunan Gedung TBK. Jadi kalau kita lihat dari weekly-nya di sini ya, support resistennya sudah saya berikan. Memang dia, ini masih lesu Pak Sunta, sideways di bawah. Ya memang ya, ini kesempatan kalau yang mau ya, pasang aja stop lossnya di 188. Selama dia bertahan di atas 188, dia masih cukup bagus. Memang 2 minggu sebelumnya dia sempat low di 187 ya. Jadi kalau supportnya 188 ya, itu tergantung juga ya, kita atur money manajemennya seperti apa. Jadi kadang-kadang memang kita harus kasih istilahnya tenggang rasa lah ya. Kalau turun di bawah 188, kita kasih tenggang rasa maksimum berapa persen dari 188 ya. Kalau kita mau pasang stop lossnya seperti itu ya. Tapi jangan terlalu jauh ya. Kalau terlalu jauh ya nanti percuma ini garis 188 ya. Seperti itu ya. Mungkin 3-5 tick di bawah garis terdekatnya supportnya seperti itu ya. Tapi di sini ya, kalau dia berhasil breakout ke atas 208, jangan ragu-ragu untuk buy up ya. Kalau yang sudah punya, kalau mau tambah lagi, atau yang suka buy high sell higher, silakan. Target berikutnya masih memungkinkan di 226 dan 248 ya. Itu secara weekly-nya untuk resistennya. Kalau untuk daily-nya, kalau kita lihat di daily-nya sini ya, ini memang cenderung konsolidasi ya, atau istilahnya sideways di atas ya. Secondary trend-nya masih cukup bagus ya, walaupun dia lesu ya, masih sideways, belum berhasil breakout. Ini area terbagus untuk area buy weakness sebenarnya, sekitar area 190-an ya, seperti itu ya. Jadi kalau mau buy sekarang silakan pasang aja acuannya untuk trailing stopnya atau stop lossnya, saya kasih garisnya ya 188 ya. Jadi kalau buy sekarang pasang stop lossnya di 188 dan swing low-nya di sini ya. Ini ada swing low-nya untuk yang 184 ya. Stop lossnya di 184 dan 188 ya. Dibagi dua ya. Kalau mau tambah lagi, kalau dia naik ke atas 200 saja tambah lagi ya. Nah, Pak Sunar, ini sebelumnya kan naik ke atas 200 kita buy. Nyangkut Pak Sunar. Karena ini kan ekornya panjang ke atas seperti itu ya. Memang di sini memang benar ya, resistennya cukup kuat ya 200 ya. Sebelumnya dia breakout, ekor panjang ke atas, dia turun. Nah, kalau ketiga kalinya seperti itu lagi, kita jangan berasumsi, oh sebelumnya dia gagal, oh pasti kali ini gagal. Belum tentu ya, kalau resisten sudah breakout ke atas, dia akan membentuk resisten baru di atasnya lagi. Masih ada target berikutnya di 206. Memang antara 200 dan 206 pendek ya jaraknya ya. Memang seperti itu. Kalau dia naik ke atas 206, kalau mau tambah lagi silakan. Target berikutnya di 214 dan 220. Kalau Fibonacci retracement 38,2% ya, maaf ya, itu di sekitar area 216. Jadi sebelumnya saya tarik Fibonacci retracement dari swing high di sini 298 dan swing low-nya di 166. Memang dia masih dalam perjalanan naik ke atas ya. Secara Fibonacci retracement dia kecenderungan masih downtrend ya, primary trend-nya, walaupun dia secondary trend-nya di sini uptrend ya. Karena dia masih di bawahnya Fibonacci retracement 38,2%. Jadi buy-nya bertahap aja, jangan terlalu agresif ya. Tapi jangan terlalu takut-takut ya. Kalau punya uangnya, jangan hanya cuma beli 1 lot, 2 lot ya. Percuma ya, nanti kalau naik tinggi ya nggak kerasa, tidak kerasa ya profitnya ya, seperti itu ya. Ya disesuaikan aja dengan uang yang Anda punya ya, yang Anda tradingkan atau kuotanya istilahnya ya. Jadi kurang lebih cukup ya untuk konstruksi BUMN dan anak perusahaannya untuk minggu tanggal 27 September sampai dengan 1 Oktober 2021. Jangan lupa juga nonton video yang lainnya ya, karena hari Jumat, Sabtu, Minggu itu biasanya saya selalu post analisa saham mingguan ya untuk minggu ini ya. Jadi silakan jangan lupa ditonton yang lainnya. Yang barusan join jangan lupa subscribe, jangan lupa like ya. Kemudian nyalakan lonceng notifikasinya ya, seperti itu ya, supaya tidak ketinggalan. Seperti biasanya, doa saya salam sehat selalu, damai terus ya, dan sejahtera selalu. Amin. Terima kasih banyak.